Video yang diterima Oh Jin Sung menunjukkan bahwa Juno tidak meninggal karena kecelakaan, tetapi diserang dengan kejam. Jin Sung menunjukkan video itu kepada Yongju dan mereka berdua mengujinya untuk memastikan bahwa video itu tidak direkayasa. Setelah memperoleh bukti bahwa video itu asli, Jin Sung memutuskan untuk memulai penyelidikannya. Dia bertindak dengan cara yang tidak seperti biasanya, dan tugas pertamanya adalah menyanjung seniornya agar membantunya dengan beban kerjanya. Selanjutnya, dia kembali ke Wujin, di mana kunjungan ke tempat kerjanya yang lama memastikan kerjasama mereka. Kemudian di rumah, ketika berbicara dengan ibunya, dia mengetahui bahwa pada malam Jinu meninggal, dia berencana membuat sup ikan tidak hanya untuk Jin Sung dan Yongju, tetapi juga untuk Dr. Chu. Hal itu terekam dalam pikiran Jin Sung, bersama dengan fakta bahwa pria itu terus merasa bersalah tentang apa yang terjadi kepada Jinu. Itulah sebabnya dia secara teratur membantu Nona Hong secara finansial. Ibu Jin Sung curiga ada yang salah dengan Jin Sung karena caranya mengajukan pertanyaan, tetapi dia tidak tahu apa itu. Keesokan harinya, ketika Jin Sung kembali ke Seoul, ia bertemu dengan rekannya, Detektif Yuk, dan bertanya kepadanya tentang kancing manset yang ia temukan di dekat lokasi kecelakaan Jinu. Alasannya adalah karena Tuan Yuk adalah seorang fashionistas. Terlepas dari itu, ia membawa Jin Sung ke perusahaan yang memproduksi kancing manset tersebut. Dan ketika ia mengikuti petunjuk itu, Jin Sung menemukan bahwa kancing manset tersebut adalah barang edisi terbatas, dan hanya 5 diantaranya yang diproduksi secara khusus. Petunjuk utamanya adalah bahwa salah satu pembelinya adalah Bae Mingyu. Pembeli lainnya adalah tokoh terkenal dan salah satunya berada di luar negeri, menjadikan Mingyu sebagai tersangka yang paling mungkin. Sementara itu, masalah lain muncul ke permukaan. Sebuah konferensi pers diadakan untuk merayakan keberhasilan mengungkapkan kasus pembunuhan berantai. Tetapi, Yongju menerima video seseorang yang memotong pergelangan kaki seorang wanita. Ini berarti bahwa orang yang mereka nyatakan sebagai pembunuh tidak bersalah, dan ada orang lain di balik semua itu. Kecurigaan sekali lagi jatuh kepada Bae Mingyu karena pembunuh dalam video itu mengenakan jam tangan yang mirip dengannya. Bae Mingyu tidak bisa mendapatkan keberuntungan, tetapi dia tetap tidak pernah terjerat karena ayahnya adalah seorang anggota parlemen. Para pemimpin tim tidak setuju untuk membuka kembali penyelidikan, sampai Yongju mengancam akan membocorkan rekaman mereka, yang akan mencoreng reputasi penyelidikan di atas kemungkinan keselamatan publik. Semuanya tampak agak aneh, karena pemimpin tim diperintahkan oleh Ibu Yongwon untuk menjaga putranya, yang masih belum bisa menahan terlalu banyak stres karena jantungnya kemungkinan dalam mode pemulihan. Ibunya mengirim makanan untuknya saat dia makan malam bersama timnya, tetapi dia sudah cukup sombong untuk mengabaikannya. Di sisi lain, Yongwoo lebih terbuka untuk mengambil resiko setelah jeda 1 tahun itu, dan rasa rendah diri Yongju juga cukup reda. Ada yang tidak beres dengan pendanaan baru Ketua Yu untuk program medis. Pak Ki-yong adalah salah satu reporter yang telah menyatakan keraguan mengenai investasi tersebut. Dan sejauh ini, kami belum mendapatkan informasi yang jelas tentangnya. Ini tampaknya membuat para jaksa kesal, tetapi Ibu Yongwon menganggapnya sebagai keluarga dan memberinya rumah untuk ditinggali. Namun, yang lain berpikir bahwa ia merasa rendah diri terhadap Yongwon, tetapi Ki-yong sama sekali bukan penjilat, dan ia melakukan pekerjaannya dengan tekun. Namun, ia terus melemparkan pandangan sinis kepada orang-orang, dan hal-hal yang membuat kami berpikir bahwa ia mengetahui sesuatu yang tidak ia katakan. Berbicara tentang hal-hal yang sinis, Yang Hee-ju dengan bodohnya membocorkan terlalu banyak rahasia kepada Ki-yong. Dan ketika sedang mengintai di luar rumah Min-gyu, Jin Sung dan Detektif Yu curiga bahwa pusat medis Jin-jin menyuap anggota majelis untuk mendapatkan bantuan. Jin Sung mungkin benar karena anggota majelis tampaknya melunak mengenai surat perintah penangkapan terhadap putranya saat dia melihat kotak-kotak itu. Sementara itu, putranya sedang berkencan, dan dengan gayanya yang biasa, dia kasar terhadap staf pelayan sementara teman kencannya hanya melihat. Jin Sung memukuli Min-gyu ketika surat perintah penangkapannya ditolak. Yang terakhir dibawa ke rumah sakit dengan hidung patah. Jin Sung tahu bahwa Min-gyu mungkin bukan pembunuh saudaranya karena dia melihat kancing manset utuh di pakaiannya. Namun ketika memukulinya, dia mencuri ponsel Min-gyu, dan Jin Sung melihat nomor yang tidak terdaftar menelponnya. Nomor yang tidak terdaftar itu telah menjadi mimpi buruk yang berulang. Dengan nomor itulah yang mengirim video ke Jin Sung sejak awal. Mungkin ketika dia mengangkatnya, itu akan mengarah Jin Sung ke petunjuk berikutnya. Sepertinya Jin Sung tidak punya rencana besar saat ia memukuli Min-gyu, dan ia hanya bertindak impulsif seperti biasa.
Namun, ia tidak sepenuhnya bodoh, dan ia berhasil mendapatkan sebotol anggur dengan sidik jari Mingyu untuk membuka kunci ponsel Mingyu yang dengan cerdik ia curi darinya. Kami ingin tahu di alam semesta mana kantor polisi ini berada karena mereka membuat sidik jari 3 dimensi dari sidik jari untuk membuka kunci ponsel. Kami membayangkan bahwa prosedur dan langkah-langkah seperti ini akan memakan waktu berhari-hari di dunia nyata. Bagaimanapun, ponsel itu tidak terkunci dan jaksa penuntut menemukan bahwa seseorang mengirim pesan teks kepada Mingyu tentang surat perintah penangkapan terhadapnya. Selain menunjukkan adanya kebocoran dalam tim, hal itu juga menjawab bagaimana dan mengapa surat perintah terhadapnya ditolak. Mereka harus menyelidiki banyak hal, tetapi saat ini pertanyaannya adalah tentang akibat yang harus dibayar Jin-sung atas perilakunya yang sembrono. Karena Young-won dan Young-joo memimpin tim, mereka dipanggil untuk menyampaikan pilihan mereka. Young-won diskors dan diperintahkan untuk menghentikan penyelidikan atau mengeluarkan anggotanya dari kepolisian. Untuk melindungi Jin-sung dan yang lainnya, Young-won menyetujui untuk membubarkan tim. Tetapi dalam benaknya, ia hanyalah ketundukan sementara, sampai mereka dapat membuat rencana lain. Di dalam ruangan, semua orang kecewa dengan perkembangan yang terjadi, dan mereka menduga bahwa Hee-joo mungkin ada hubungannya dengan kejadian ini. Seperti yang diduga, dialah yang berbicara dengan Kyung, yang mereka pikir pasti telah membocorkan berita tentang surat perintah itu. Jin-sung sangat marah kepada reporter itu, tetapi dia mengatakan sesuatu yang membuat rambutnya berdiri tegak. Dia memintanya untuk mempertimbangkan mengapa saudaranya dibunuh sebagai permulaan dan menyelidiki lebih lanjut keadaan kematiannya. Hee-joo telah mengatakan sesuatu yang serupa ketika dia memberitahu semua orang bahwa semua korban pembunuh berantai sebelumnya telah dirawat di pusat medis Jinjin karena suatu alasan. Tidak ada yang percaya bahwa Hee-joo membuat pengamatan ini sendiri, tetapi dia benar ketika dia mengatakan bahwa mereka terlalu fokus pada pelakunya dan sama sekali tidak pada korban, yang menyebabkan mereka kehilangan petunjuk penting seperti ini. Sementara itu, dia membenci pekerjaan barunya sebagai polisi lalu lintas, yang merupakan hukuman karena bertindak kasar kepada Bae Min-gyu. Namun, Jin-sung terus mencari cara untuk menghindari tugas barunya demi penyelidikan kasus tersebut. Tim tersebut telah berkumpul secara tidak resmi di rumah Young-won, di mana mereka telah menyimpulkan bahwa Kyung terlibat dalam kasus tersebut dalam kapasitas yang lebih dari sekedar profesional. Ia sengaja menggagalkan penyelidikan polisi terhadap Min-gyu, dan serangannya terhadap Young-won menjadi lebih nyata. Young-won mengungkapkan bahwa Kyung telah dianiaya dan ditelantarkan ketika keluarganya menampungnya dan membiayai pendidikannya. Oleh karena itu, ia berutang banyak kepada ibu Young-won. Tetapi Kyung pasti telah membayar harganya karena ia menolak menganggap mereka sebagai keluarga. Saat ini, tim tersebut perlu menyelidiki hubungan Kyung dengan Min-gyu. Salah satu petugas di Wujin memberikan petunjuk yang sangat penting kepada Jin-sung yang membuktikan bahwa mereka tidak salah dalam mencurigai Kyung. Pada hari kematian Jinu, seorang blogger datang ke kota itu dan tanpa sengaja mengambil gambar Kyung di latar belakang. Ini berarti bahwa dia hadir di sana, kemungkinan pada saat kematian Jinu. Hal ini juga membuat kecurigaan Jin-sung dan Young-joo semakin kuat, bahwa Kyung mungkin adalah saksi yang merekam dan mengirim video Jinu. Jika mereka menerima bahwa Min-gyu memang berada di luar negeri ketika Jinu dibunuh, itu berarti Kyung mungkin tahu siapa pembunuh sebenarnya. Ketika mereka pergi ke gedung Kyung, mereka mendapati tidak ada seorang pun yang pernah mengunjunginya. Ini terasa aneh karena Kyung terlihat cukup ramah, jadi tidak ada seorang pun yang pernah melihat rumahnya. Merasa sedikit canggung. Karena curiga bahwa dia mungkin menyembunyikan beberapa bukti di sana, Jin-sung dan detektif Hyuk menyusun rencana untuk menggeledah rumahnya. Mereka meminta bantuan Hee-joo untuk membuat Kyung tetap terlibat selama mungkin, dan Hee-joo setuju karena dia masih merasa bersalah atas perannya dalam kegagalan penyelidikan. Sementara dia melakukan bagiannya dari pekerjaan itu, senior Jin-sung di Departemen Lalu Lintas setuju untuk membantu mereka. Dia sebelumnya adalah detektif pembunuhan legendaris. Sebelum pekerjaan yang melelahkan dalam mengatur lalu lintas, telah membunuh semua semangat dalam dirinya. Tetapi ada percikan semangat sekali lagi ketika dia harus secara aktif mengalihkan perhatian petugas keamanan. Sementara detektif Hyuk mendobrak kunci pintu Kyung. Jin-sung dan detektif Hyuk akhirnya bisa memasuki rumahnya. Tanpa sepengetahuan mereka, Kyung tahu bahwa mereka ada di sana, dan dia mengawasi mereka melalui kamera tersembunyi. Namun, meskipun tahu hal ini, dia ikut campur dengan Hee-joo untuk tidak memasuki rumahnya. Di sana, Jin-sung sangat terkejut saat melihat rumah Kyung ditata persis seperti rumah Young-won.